yang sudah talqin lagi nggak apa-apa, nggak salah, dan itu boleh. Atau bapak ibu mau ngebadarin orang tua yang meninggal, kata Abah Aos boleh. Ya, ada ibunya, bapaknya yang sudah meninggal, kebetulan belum talqin zikir, itu boleh diniatkan untuk ngebadarin, ngegantiin buat mereka. Talqin zikir itu bukan sesuatu yang bid'ah, walaupun pasti ada yang bilang seperti itu. Ya, kalau Abah ada yang nanya, Abah Aos, semenjak kapan thariqah itu ada? Sebelum langit dan bumi diciptakan, thariqah sudah ada. Berarti duluan thariqah daripada berarti langit dan bumi. Jadi tidak perlu diperdebatkan. La ilaha illallah, kata Nabi, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ini hadis sahih. Ajarilah orang yang mau meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Ada pertanyaan, dengar hadis ini takut. Itu kan buat orang yang mau meninggal. Kok dikasih ke kita nih? Nah, ada pertanyaan gini, siapa yang mau meninggal itu? Yang belum, ya, yang belum meninggal. Nah, belajar itu kira-kira lagi sekarat apalagi sehat, enaknya? Ya, lagi sehat. Maka belajar itu lagi sehat. Ibarat orang belajar silat sudah mau digebukin, bisa nggak kira-kira? Udah habis kesempatannya, Bapak Ibu. Musuh sudah di sekeliling kita baru teriak saya mau belajar silat. Nah, persis orang yang ditalqin zikir sudah ngapan itu ibarat seperti itu. Tapi kalau orang belajar silat sudah jauh sebelumnya, sudah terlatih, setiap hari dilatih terus silatnya, ketika di hadapan musuh dia sudah siap. Ya kan? Kamu jual, gua beli, kan gitu tuh. Nah, ini maksudnya seperti itu. Jadi laqinu mautakum bila ilaha illallah itu buat orang yang belum meninggal. Kapan? Sekarang. Ada yang bertanya, boleh nggak saya talqinnya nanti aja? Kalau bapak dan ibu bisa memastikan besok masih hidup, silahkan. Ada nggak yang bisa memastikan kita besok masih hidup? Karena tidak ada yang bisa memastikan, maka sekarang. Wah, la ilaha illallah itu biasa, saya sudah terbiasa ngucapin, zikir saya tiap hari kok. Saya mau nanya, namanya orang Islam sudah pasti la ilaha illallah itu biasa. Tapi saya mau nanya, Bapak dapat la ilaha illallahnya dari siapa coba? Ayo. Ibu biasa zikir la ilaha illallah. Kalau saya tanya malam ini, dari mana dapatnya? Bingung nggak? Bingung nggak, Pak? Nah, ini yang disampaikan oleh para ulama. La ilaha illallah itu jangan dapat mungut atau mulung dari sembarangan, dari mulut orang umum. Nggak boleh. Saya mau tanya, siapa yang menalkin para sahabat? Rasulullah. Yang nalkin tabi'in siapa? Sahabat. Tidak semua. Sahabat agung yang dipilih, yang dapat SK dari Rasulullah. Jadi nggak boleh kita ngambil la ilaha illallah dari sembarangan orang.
harus ada guru khusus. Nabi aja dari Jibril. Nah, itu. Saya punya guru Kiai Ali. Sekarang sudah 70 lebih umurnya. Santrinya banyak. Ketika ditanya kenapa Abah ikut bertoriko, jawabannya simpel. Saya khawatir ditanya nanti di akhirat, dari mana la ilaha illallah kamu? Jawabannya begitu. Karena saya punya guru dari Syekh An, Syekhnya dari Syekhnya, dari Syekhnya, dari Syekhnya, sampai kepada Rasulullah. Enak gak kalau gitu? Ya? Jangankan la ilaha illallah Bapak Ibu. Alhamdulillah ini kalau ada anak yang tidak tahu orang tuanya saja, bingung nggak? Bingung nggak? Kan ngebingungin orang gitu. Nggak jelas turunannya aja apalagi ini tauhid. Nah, talqin dzikir itu memastikan la ilaha illallah kita dari guru, pilihan gurunya, pilihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Talqin dzikir tapi apa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Silahkan ikuti. Itu orang umumnya. Dan siapapun boleh mengucapkan itu. Siapa guru kita? Maaf, bukan saya. Bapak Ibu, bukan saya gurunya ya. Tapi Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Nasrul, yang dikenal disebut dengan Abah Aos. Bingung-bingung mas siapa gurunya? Abah Aos. Beliau silsilah ke-38 dari Allah, Jibril, Nabi Muhammad, terus sampai kepada Abah A ke-38. Di bukunya ada. Syukur-syukur kita hafal. Nanti itu di akhirat kita bersama mereka. Di thariqah itu sholawatnya dibaca. Thariqam miruhi Jibril al-Mati. Kita akan bersama, apa istilahnya, liwa Rasulullah, liwanya para sahabat, liwanya para ulama, liwanya para solihin. Terus ikut kita gerbong mereka. Beruntung nggak? Bukan gerbong yang tidak jelas. Jadi bisyarti akhriha min qalbin taqiyyin naqiyyin mimma siwallah. Itu syarat mengambil talqin dzikir itu dari orang yang hatinya takwa, bersih, suci dari selain Allah Subhanahu wa taala. Susah nggak nyari orang begini? Hatinya sudah fana billah, sudah tidak ada selain Allah hatinya, dan dia bisa membersihkan murid-muridnya dari sifat-sifat musyrik, sebagaimana Rasulullah kepada para sahabat, karena dialah pewaris para nabi yang sebenarnya. Nah ya, jadi saya ingin ini harus saya sampaikan supaya kita paling tidak sebelum kita talqin dzikir kita punya pengetahuan, bukan ikut-ikutan, punya mantap. Di Al-Qur'annya banyak. Nanti saya nanti kasih sedikit pemahaman tentang zikir. Jangan diragukan, zikir yang ada gurunya. Kalau tidak ada gurunya, wasyaifuhu syaitan. Orang yang zikir tidak ada gurunya, maka gurunya dipastikan setan. Oh, kok bisa? Pasti itu kita tahu. Ya. Zikir bu yang akan diajarkan Abah Aos hanya dua. Satu zikir jahar, la ilaha illallah. Dua zikir khofi yang ada di hati. Zikir jahar
syaratnya harus punya wudhu, menghadap kiblat seperti ini, merem nanti setelah ini robohnya, bukan saja waktu talqin tapi ketika zikir juga merem supaya tidak terganggu. Selanjutnya nanti yang agak sulit itu mengenakan kepada 7 titik nafsu yang ada pada diri kita. Kita banyak nih, kita kan tidak tahu diri kita itu apa, benar nggak? Secara fisik aja kita nggak hafal. Siapa yang tahu berapa jumlah jenggotnya?